Halo semua, perkenalkan nama saya Astri Andaresta Darmanto dengan NIM 020152300006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan jurnal penelitian dengan judul Enterprise Risk Management atau ERM serta peranan internal audit dalam Enterprise Risk Management. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan identitas jurnal terlebih dahulu. Jurnal ini ditulis oleh Kurniawati SEMAK, dosen dari Universitas Bunda Mulia, dan dipublikasikan pada Jurnal Akuntansi Bisnis Volume 3 nomor 2. Artikel ini membahas tentang konsep Enterprise Risk Management atau ERM dan bagaimana internal audit berperan dalam implementasi ERM. Lalu ada latar belakang. Penulis menjelaskan bahwa setiap perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Kegagalan dalam mengelola risiko menjadi salah satu penyebab munculnya skandal perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, dan Adelphia. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif, yaitu Enterprise Risk Management. Lalu ada gap artikel. Gap yang dibahas penulis adalah keterbatasan manajemen risiko tradisional yang mengelola risiko secara parsial. Dalam praktiknya, risiko sendiri antar divisi saling berkaitan. Karena itu, ERM hadir sebagai solusi untuk mengintegrasi pengelolaan risiko di seluruh organisasi perusahaan. Lalu ada tujuan dari artikel. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep ERM dan bagaimana ERM ini diterapkan dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta bagaimana internal audit dapat membantu memastikan ERM ini itu berjalan secara efektif. Lalu ada metodologi. Karena jurnal ini merupakan artikel yang konseptual, metode yang digunakan adalah kajian literatur. Penulis mengumpulkan berbagai teori dan referensi mengenai ERM serta internal audit, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Lalu ada konsep ERM menurut Koso. Menurut Koso sendiri, ERM adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko sehingga tetap berada dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan. Koso mengembangkan 8 komponen utama dalam ERM. Yang pertama ada internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri meliputi filosofi manajemen risiko, risk appetite, sikap dewan direksi, nilai-nilai etika dan integritas, dan struktur organisasi. Yang kedua, ada objective setting, di mana tujuannya yang telah ditetapkan perusahaan haruslah yang mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan risk appetite perusahaan. Yang ketiga ada event identification, di mana kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi dan dibedakan antara risiko dengan peluangnya. Peluang dikembalikan kepada proses penetapan strategi atau tujuan manajemen, sedangkan risiko sendiri akan dinilai dan diberikan respon oleh pihak manajemen. Yang keempat ada risk assessment. Dua unsur penting dalam penilaian risiko adalah seberapa seringnya kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampaknya bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima ada risk response. Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisa tersebut, manajemen akan memilih respon terhadap risiko tersebut, apakah menghindar, menerima, mengurangi, atau mengalihkan. Yang keenam ada control activities, di mana kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respons risiko berjalan dengan efektif. Yang ketujuh ada information and communication. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada monitoring, di mana keseluruhan proses ERM akan dimonitor dan akan dilakukan modifikasi apabila diperlukan. Pengawasan sendiri dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen perusahaan yang berjalan secara terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. 8 komponen ini saling berhubungan dan menjadi dasar dalam proses pengelolaan risiko organisasi.
Lalu ada risk assessment. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Risiko sendiri hanya dapat dinilai jika risiko tersebut telah teridentifikasi. Pada dasarnya, risiko terbagi menjadi dua kategori, yaitu inherent risk dan residual risk. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut kemudian akan dilakukan pengukuran dengan menilai seberapa sering kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan seberapa besar dampak yang diakibatkan dari risiko tersebut. Untuk mengukur dua risiko tersebut dapat digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir ada prioritas risiko. Setelah risiko-risiko tersebut dinilai, maka akan dilakukan proses membandingkan risiko yang telah diukur dengan kriteria-kriteria risiko untuk dapat menentukan seberapa signifikan risiko tersebut, apakah high risk, medium risk, atau low risk. Tingkatan high, medium, dan low risk sangat tergantung dari risk appetite dari manajemen perusahaan. Lalu ada risk response. Yang pertama ada avoidance. Menghindari suatu situasi atau kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, reduce, dengan meminimalkan risiko dengan cara membuatkan serangkaian aktivitas pengendalian atau control activities. Yang ketiga ada transfer, dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga lainnya. Yang terakhir ada acceptance, dengan menerima risiko tersebut tanpa perlu melakukan tindakan apapun. Secara singkat, setelah tingkat risiko tersebut diketahui, maka perusahaan dapat menentukan respon yang paling tepat. Apakah risiko tersebut dapat dihindari, dikurangi, dialihkan kepada pihak lain, atau diterima jika masih berada dalam batas toleransi perusahaan. Lalu ada temuan utama artikel. Yang pertama, IRM sendiri lebih efektif dibanding dengan pendekatan tradisional. Yang kedua, IRM membantu melihat risiko secara menyeluruh. Yang ketiga, IRM sendiri meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, internal audit menjadi elemen yang paling penting dalam keberhasilan IRM. Pada dasarnya, penulis menyimpulkan bahwa IRM sendiri memberikan pandangan risiko yang lebih komprehensif dibandingkan dengan manajemen risiko tradisional. Selain itu, internal audit juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan assurance bahwa proses IRM sendiri berjalan secara efektif. Lalu ada critical review, kelebihan dan kelemahan dari artikel. Kelebihan yang pertama menjelaskan konsep IRM secara sistematis. Yang kedua, menggunakan framework KOSO yang diakui internasional. Yang ketiga, menjelaskan hubungan IRM dan internal audit dengan jelas. Yang empat, mudah dipahami oleh mahasiswa dan praktisi. Jadi menurut saya kekuatan utama dari artikel ini adalah kemampuannya dalam menjelaskan konsep IRM secara runtut dan mudah dipahami. Dan artikel ini juga menggunakan kerangka KOSO yang menjadi standar internasional dalam pengelolaan risiko. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak menggunakan data empiris, yang kedua tidak ada sampel penelitian, yang ketiga tidak ada pengujian hipotesis, yang keempat tidak ada studi kasus perusahaan. Jadi kelemahan utama dari artikel ini adalah tidak adanya bukti empiris, dan penulis sendiri memang menjelaskan konsep IRM dengan baik, tetapi tidak menunjukkan bagaimana IRM sendiri diterapkan dan diuji pada perusahaan tertentu di Indonesia. Lalu ada relevansi dengan ISO 31000. Jika dibandingkan dengan ISO 31000, konsep IRM yang dijelaskan dalam artikel ini sangat relevan karena mencakup seluruh tahapan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi hingga monitoring. Lalu apakah mendukung ISO 31000? Ya, menurut saya artikel ini mendukung sekaligus memperluas konsep ISO 31000 karena tidak hanya membahas proses risiko tetapi juga menekankan peran tata kelola dan internal audit. Lalu kesimpulan yang pertama, IRM merupakan perkembangan dari manajemen risiko tradisional. Yang kedua, IRM membantu organisasi dalam mengolah risiko secara terintegrasi. Yang ketiga, internal audit memang berperan dalam memastikan efektivitas IRM. Yang keempat, konsep IRM sangat relevan dengan ISO 31000 tahun 2018. IRM sendiri merupakan pendekatan yang sangat penting dalam perusahaan modern karena memungkinkan perusahaan dalam mengolah risiko secara menyeluruh. Internal audit juga berfungsi sebagai pihak independen yang memastikan proses tersebut berjalan secara efektif.
Saya sendiri setuju dengan kesimpulan penulis bahwa ERM merupakan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan manajemen risiko tradisional. Di era bisnis yang semakin kompleks, organisasi juga membutuhkan pengelolaan risiko yang terintegrasi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.